seorang pelanggan. Nona cantik, apa kau baik-baik saja? Ya ampun kau. Sialan. Sangat putih. Apa yang kau lihat? Lepaskan aku. Jangan gelisah. Lihat kamu sangat lapar, sampai gula darahmu rendah. Ayo duduk dulu. Mari kita lihat apa yang ingin kamu makan. Ayo. Ada apa ini? Aku seorang ahli alam kaisar yang bermartabat. Sebenarnya tidak bisa melepaskan diri dari seorang fana belaka. Akhirnya, ada pelanggan yang datang. Aku tidak bisa membiarkanmu kabur. Nasi goreng telur Phoenix ilahi. Nasi goreng telur kar. Tidak masalah, tunggu sebentar. Menu ini sebenarnya terukir di atasnya. Formasi tiada tara. Mungkinkah orang ini adalah seorang master pertapa? Ini dia. Ayo coba. Ini nasi goreng. Penampilannya agak jelek. Tapi ini adalah pusaka keluarga. Rasanya pasti terbaik. Bisakah ini benar-benar dimakan? Tapi jika aku tidak memakannya, apakah itu akan menyinggung master ini? Ini sebenarnya kekuatan Phoenix ilahi Leho. Aku telah terjebak di alam kaisar selama 100 tahun, dan hari ini aku naik ke keilahian dalam satu pagi. Terima kasih banyak Tuan, karena telah membantuku mencapai keilahian. Apa yang kamu lakukan? Cepat bangun. Aku tidak punya amplop merah untukmu. Master pengguna telur Phoenix ilahi. Kekuatan mereka bahkan lebih tak terduga. Andai aku bisa berteman dengannya. Bangun, cepat bangun. Kebaikan Tuan. Junior ini tidak punya cara untuk membalasnya. Aku punya seorang cucu perempuan yang belum menikah. Apakah baik jika dia menikah dengan Anda, Tuan? Cucu perempuan? Kamu masih muda, kok sudah punya cucu? Kamu tidak mungkin mencoba makan lalu kabur, kan? Junior ini tidak berani. Baiklah, mengingat kamu adalah pelanggan pertamaku, aku akan memberimu diskon. Berikan saja. Jumlah ini. Cuma 5 yuan, masa berlebihan? Dia hanya mematok 50 miliar. Makanan penembus alam ilahi. 1 triliun saja sudah cukup menarik massa. Tapi bagaimana jika aku tidak membawa uang? Jika ahli yang terhormat ini salah mengira aku makan dan kabur, apakah dia akan membunuhku? Aku tidak membawa uang hari ini. Bisakah barang ini dijadikan jaminan? Apa ini? Ini adalah token Agung Grazia. Dengan token ini, seluruh pasukan tunduk dan menguasai para bangsawan dari segala arah. Saat itu, tanah 9 provinsi akan menjadi milikmu untuk menjelajah dengan bebas. Harta karun 9 provinsi akan menjadi milikmu untuk dikumpulkan. Sudah berakhir. Akhirnya, ada seseorang yang datang. Tapi pikirannya juga bermasalah. Sepertinya aku tidak akan menghasilkan uang hari ini juga. Baiklah, kalau begitu. Anggap saja aku melakukan perbuatan baik ya. Terima kasih banyak Tuan. Sekarang sudah larut. Aku melihatmu. Tidak terlalu bisa diandalkan. Ini cukup tidak aman. Aku akan mengantarmu pulang. Becak roda 3 kakakku. Mengemudi dengan sangat baik. Di mana dia? Hari ini, Grazia binasa. Kau binatang. Jangan sombong begitu. Musuh yang kalah. Kau sudah menembus alam ilahi? Bagaimana itu mungkin? Kunang-kunang belaka. Berani bersaing dengan matahari dan bulan untuk kecemerlangan. Mulai hari ini dan seterusnya, siapapun yang berani menyinggung Graziaku akan dihukum tidak peduli seberapa jauh. Selamat leluhur Tua Cheng atas penembusan ke alam ilahi dan naik ke peringkat tertinggi, tak tertandingi di dunia. Tidak. Orang yang bisa disebut tak tertandingi di dunia ini hanyalah orang itu. Dia adalah penguasa tertinggi yang sejati. Bahwa aku bisa menembus ke alam ilahi juga karena anugerahnya. Negara Graziaku ternyata memiliki ahli tak tertandingi seperti itu. Siapa dia? Ahli yang terhormat itu hidup dalam pengasingan dan tidak suka diganggu. Jika kau ditakdirkan, kau secara alami akan mengetahui identitasnya.
Sampaikan perintahku. Dalam 3 hari adakan pesta kenaikan. Pada saat itu, aku akan menerima 3 murid untuk menjadi murid pribadiku. Setelah alam ilahi stabil, ikuti aku untuk membersihkan Latimor dengan darah. Dan musnahkan Wano. Cheng Shuxian, nona muda tertua keluarga Cheng. Tunggu saja, aku pasti akan mengalahkan kalian semua. Xiaoxian. Nenek. Transmisi suara 1000 mil. Mengumpulkan cahaya menjadi sebuah gambar. Nenek-nenek telah menembus ke alam dewa. Tidak buruk, hari ini aku tidak sengaja bertemu dengan seorang Master Pertapa. Melalui anugerahnya aku bisa menembus. Awalnya aku ingin mengatur kontrak pernikahan untukmu dengan individu terhormat itu, tapi sayangnya itu ditolak. Siapa yang berani begitu lancang? Berani menolak nona muda ini? Jangan tidak sopan. Aku akan memberimu foto individu terhormat itu jika suatu hari kau bertemu dengannya. Hormati dia dengan sepenuh hormat dan memenuhi semua kebutuhannya. Karena hanya dia yang bisa mematahkan kutukan fisik dingin ekstremmu. Berani menolak nona muda ini? Menarik. Nasi goreng telur. Nasi goreng telur, nasi goreng telur. Nasi goreng telur 5 yuan per porsi. Bukankah ini bisa ikutan tren? Ini tidak berhasil. Istri, Pao Yanran mantan istri Lin Fan. Kenapa kalian semua ada di sini? Tanda tangani. Perjanjian perceraian. Apa artinya ini? Apa kamu belum mengerti? Qin Mengyao, sahabat terbaik Tao Yanran. Pernikahanmu dengan Yanran berakhir di sini. Kenapa? Kenapa? Naga tidak hidup dengan ular. Ayam liar tidak akan pernah bisa naik ke tingkat Phoenix. Kamu penjual nasi goreng rendahan yang hina. Sama sekali tidak pantas untuk Yanran. Apa salahnya menjual nasi goreng? Dulu, ketika keluarga mertuaku mengalami masa sulit, mereka hampir mati kelaparan. Kakekkulah dengan semangkuk nasi goreng telur yang menyelamatkan mereka. Cukup, Lin Fan. Kau dan aku tidak lagi orang dari dunia yang sama. Tanda tangani suratnya dan tinggalkan hidupku. Aku akan memberimu kompensasi. Kompensasi. Di matamu, perasaan 3 tahun bisa diukur dengan uang. Yanran adalah kepala Ting Cheng, presiden yang cantik. Sekarang dia bahkan telah menerima undangan dari keluarga seni bela diri kuno terkemuka. Undangan magang dari leluhur tua Cheng. Besok di pesta kenaikan, Yanran pasti akan menjadi murid leluhur tua. Menjadi putri kesayangan surga di atas puluhan ribu orang. Bersedia memberimu kompensasi sekarang. Sudah cukup untuk menjaga martabatmu. Jangan tidak tahu berterima kasih. Keluarga seni bela diri kuno? Hal macam apa itu? Idiot. Dunia ini tidak sederhana yang kamu bayangkan. Keluarga seni bela diri kuno adalah... Cukup. Mengapa repot-repot menjelaskan banyak hal kepada sampah semacam ini? Tang Junji, tuan muda ketiga keluarga Tang. Seorang pedagang kaki 5 rendahan yang bau, tokoh kaya dan berpengaruh biasa, bahkan tidak bisa bertemu. Jadi, bagaimana dia bisa tahu kekuatan keluarga seni bela diri kuno? Dan siapa kamu? Ini adalah tuan muda ketiga dari keluarga Tang. Kekayaan dan kekuasaan keluarga Tang sangat besar, dan kehebatan bela diri mereka mendominasi Grazia. Dan tuan muda ketiga adalah talenta terkemuka di antara generasi muda, pewaris yang ditunjuk dari keluarga Tang. Dibandingkan dengannya, kamu bahkan tidak pantas membawa sepatunya. Cukup. Yanran, cepat suruh orang ini menandatangani perjanjian cerai. Aku sudah memesan kamar pribadi di hotel terbaik di Tianjin untuk memperkenalkanmu pada beberapa tetua dari keluarga seni bela diri kuno. Pao Yanran, kamu menceraikanku karena dia. Jadi kenapa kalau begitu? Yanran dan tuan muda ketiga, itu adalah pasangan yang sempurna, pasangan yang ditakdirkan. Diam. Apakah itu yang kamu pikirkan juga? Apa itu penting? Tuan muda ketiga memperkenalkanku pada leluhur tua Cheng, dan kau? Lupakan saja. Dengan penampilanmu yang menyedihkan dan miskin, kau pikir bisa dapat yang lebih baik? Kenapa kamu tidak bercermin? Cukup. Karena surat-suratnya sudah ditandatangani. Ayo pergi. Yanran, tunggu sebentar. Aku punya hadiah untukmu. Ini adalah kesempatan bagus untuk membiarkan bajingan tertentu dari kalangan bawah masyarakat menyadari perbedaan. Yanran, lihat. Ini adalah trafel darah merah legendaris. Maman,
Ini memang trofel darah merah. Setelah dikonsumsi ini dapat meningkatkan kekuatan fisik Dan meningkatkan kultivasi. Hanya satu potong. Bernilai puluhan juta. Apa? Bernilai puluhan juta. Kamu pasti orang bodoh besar kan? Apa katamu? Pao Yanran. Kamu menempel pada pria kaya ini? Dia punya masalah di kepalanya. Aku menyarankanmu untuk menjauh darinya. Bocah, kau mencari mati. Astaga. Seperti yang diharapkan hanya otot. Tidak ada otak. Aku tahu kamu terburu-buru, tapi jangan terburu-buru dulu. Dengarkan aku. Trofel babi di tangannya itu. Kami punya banyak sekali di kandang babi kami. Anjing pun tidak makan ini. Kamu pasti sudah ditipu seperti babi. Kau berani memanggilku babi. Kamu memfitnahku. Aku tidak. Kamu sendiri membuat asumsi itu. Tuan muda ketiga sangat marah. Anak ini pasti mati. Apa yang ingin kamu lakukan? Jangan mendekat. Ini adalah masyarakat yang diatur oleh hukum. Jika kamu mendekat lagi, aku akan memanggil polisi. Mati. Kamu serius? Apa yang terjadi? Mengapa aku tiba-tiba berlutut? Kamu terlalu sopan, bukan? Ini Xiao Tang. Kalau mau berlutut, bilang dari tadi saja. Kenapa membuat keributan besar seperti ini? Sudahlah, aku memaafkanmu. Singkirkan tangan kotormu dariku. Apa yang membuatmu begitu sombong? Tuan muda ketiga pasti terluka saat melawan Wano dari Laut Timur. Itulah mengapa dia kehilangan ketenangannya. Tepat sekali. Aku hanya tidak sengaja mengalami kambuh cedera lama. Lin Fen, haruskah kau membuat semuanya jadi tidak terkendali? Segera minta maaf pada Tuan muda Tang. Untuk apa minta maaf? Aku sudah memaafkannya. Mati. Lagi. Sialan. Apa sebenarnya yang terjadi? Tuan muda Tang, kamu benar-benar Pantas menjadi keturunan keluarga terkemuka. Sangat sopan. Permintaan maaf ini termasuk 3 sujud dan 9 membungkuk. Seperti ini. Apakah masih ada 1 sujud lagi sekarang? Aku akan berdiri di sini saja. Kamu bisa langsung berlutut saja. Jangan menakuti orang lagi. cukup. Lin Fen, berhentilah bersikap tidak masuk akal. Segera minta maaf pada Tuan muda Tang. Maka kau mungkin masih bisa menyelamatkan hidupmu. Berpandangan sempit, tidak mampu mengenali naga sejati. Nona, kau tolong ingat apa yang Nona katakan hari ini. Nanti, jangan menyesal. Apa maksudmu? Persis seperti artinya. Karena Nona kau telah memilih untuk bercerai. Maka posisi istri Tuan Lin adalah milikku. Siapa kau? Tunangan Tuan Lin. Tunangan. Kapan aku punya tunangan? Aku sudah menikah dengannya selama 3 tahun. Bagaimana bisa aku tidak tahu? Dia juga punya tunangan karena kau tidak pantas. Aku bersedia menawarkan sebuah villa tingkat surga di Gunung Jinding. 10 juta emas. 10 Rolls Royce Phantom. Sebagai mahar. Semoga Tuan Lin menjadi suamiku. Apakah dia salah mengira aku orang lain? Apakah ini semacam penipuan potong babi yang baru? Itu. Kamu seharusnya masih menarik kembali semua itu. Dia menolak semua itu? Mungkinkah? Itu tidak benar. Aku juga tidak punya alasan untuk kalah darinya dalam hal ini. Berpura-pura. Kau penjual nasi goreng bau. Teruslah berpura-pura. Apa kamu tidak waras? Apa yang aku pura-purakan? Petani rendahan. Bodoh dan tak kenal takut. Villa peringkat surga di Gunung Jinding ini adalah milik pribadi leluhur Tua Cheng.
Apa kau pikir, seorang ahli alam ilahi akan memberikannya padamu? Memang, masalah ini cukup tidak realistis. Tapi kalian semua bilang, apakah mungkin? Bagaimana jika ini benar-benar nyata? Cukup Lin Fen. Haruskah kau berpura-pura? Biasa-biasa saja dan tidak kompeten, sombong dan serakah akan kemuliaan. Kau sangat mengecewakanku. Diam. Lelakiku Cheng Xuxian. Bukan untuk kau kritik. Kau berani memukulku? Menghina lelakiku. Jadi kenapa, kalau aku memukulmu, Yan Ran akan segera menjadi murid leluhur tua keluarga Cheng. Kamu mencari mati? Kalianlah yang mencari mati. Bahkan jika leluhur tua keluarga Cheng datang sendiri, dia akan tetap memperlakukan Tuan Lin dengan sangat hormat. Bajingan. Aku bilang hal macam apa kau ini? Berani berbicara lancang tentang leluhur tua Cheng? Berisik, tampar dia. Seni bela diri yang begitu mendalam. Dia mungkin dari keluarga seni bela diri kuno, tuan muda ketiga. Apakah kita pergi dulu? Karena mereka berasal dari keluarga seni bela diri kuno, mereka pasti akan pergi besok ke perjamuan pesta kenaikan leluhur tua keluarga Chen. Kalian semua tunggu saja aku. Pada saat itu aku pasti akan membuat kalian semua menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian. Ayo pergi. Koordinasi kita barusan sungguh lancar seperti awan dan air yang mengalir. Sempurna. Aku di sisi lain berpikir, ini adalah istri yang bernyanyi, dan suami yang mengikuti. Biar aku koreksi, frasa ini disebut suami bernyanyi istri mengikuti. Jadi maksudmu, kau setuju dengan pernikahan kita? Kamu salah orang. Meskipun namaku juga Lin Fan, aku hanyalah penjual nasi goreng. Aku tidak peduli. Bagaimanapun mereka semua sudah tahu sekarang. Jika itu tersebar, reputasiku akan hancur total. Bagaimana kalau kamu mengajukan permintaan mendaki gunung pisau menyelam ke lautan api? Aku Lin tidak akan menolak meskipun itu berarti ribuan kematian. Menikahlah denganku. Apa yang kau lakukan? Aku mencari di mana gunung berapi itu. Ya kau. Kau lebih memilih melompat ke gunung berapi daripada menikah denganku. Nona. Meskipun aku setampan pohon giok tertiup angin, menawar dan gagah, dan dikenal dengan julukan si Lau Feilong berwajah giok. Tapi bagaimanapun juga, aku baru saja bercerai bukan? Kalau begitu sempurna, aku datang hari ini justru untuk menangkap Xiao Feilong milikmu. Tunggu. Meskipun kamu sangat cantik dan memiliki tubuh yang bagus, tapi melon yang dipaksa lepas dari batangnya tidak manis. Manis atau tidak, putar dan rasakan. Maka kau akan tahu bukan? Ini pertemuan pertama kita. Kenapa kamu mempersulitku? Kalau begitu jangan menikah. Bagaimanapun, ini semua salahku sendiri. Baiklah. Apapun kecuali pernikahan. Kamu bisa membicarakan apa saja. Besok adalah pesta kenaikan nenek. Jika aku bisa membawa Lin Fan, nenek pasti akan sangat senang bukan? Kalau begitu, kau temani aku ke nenek. Pesta kenaikan. Pesta kenaikan. Apakah itu pesta ulang tahun nenek, no? Bisa dibilang begitu. Bukankah ini hanya bertemu orang tua lebih awal? Tidak. Aku masih harus menyiapkan lapakku dan menjual nasi goreng untuk mencari uang. Aku punya uang. Jika kau tidak menemaniku ke pesta kenaikan, maka mari kita bicara tentang pernikahan. Atau kita bisa pergi melihat gunung berapi. Aku lebih suka menemanimu ke pesta. Bukankah itu lebih baik? Aku akan bersiap-siap saja. Kau Yan Ran, ketika kau mengetahui suami yang kau remehkan sebenarnya adalah master tak tertandingi, lebih kuat dari leluhur tua, ekspresimu pasti akan sangat menarik bukan? Apakah kalian semua merasakannya? Raja Cakar Naga Emas binatang suci. Belenggu langit dan bumi telah hancur. Kesengsaraan cinta Fana Guru telah dimulai. Cakar raksasa taring naga artefak suci. Kesengsaraan cinta Fana Guru telah dimulai. Guru adalah immortal sejati reinkarnasi.
Selama dia mengatasi kesengsaraan cinta, dia bisa menjadi orang suci dan agung. Aku sangat ingin berpelukan dengan guru. Jika aku menyerap beberapa napas lagi ke abadi primordial, aku bisa menembus harta karun roh jasa pasca kelahiran. Harta karun roh. Dasar mesum. Ginseng roh 10.000 tahun ramuan abadi. Jika guru tahu kamu laki-laki, dia pasti akan meleburmu dan membentukmu kembali. Aku adalah roh artefak. Aku tidak punya candle. Jangan jelaskan, kamu hanya seorang mesum. Kenapa kalian bertengkar lagi? Ucapkan itu lagi, dan aku akan memukulmu percaya atau tidak. Mesum. Ayo kalau berani, nenek tua ini tidak takut padamu. Kau mencari masalah. Aneh sekali. Bukankah aku meletakkannya di sofa? Bagaimana The bisa film jatuh was ke lantai? translated and narrated by M Media. Pergi ke pesta. Bukankah aku harus memberi nenek Nona Cheng hadiah? Apa yang harus aku siapkan? Itu dia. Lin Fan. Lin Fan. Maaf sudah membuatmu menunggu. Ini. Nona Cheng, apa yang kamu lakukan? Kau tunanganku. Apakah ada masalah jika aku memelukmu? Kapan aku menjadi tunanganmu lagi? Itu tidak penting. Ayo kita masuk dulu. Lima dentingan langit mendalam. Nona Yanran, Wan Fugui, kepala keluarga Wan. memang jenius tak tertandingi. Tidak heran, dia mendapatkan restu leluhur tua. Dan ditunjuk secara internal sebagai murid langsung. Xiang Bisuai, kepala keluarga Xiang. Lonceng bertulis langit mendalam, artefak suci Grazia. Memukulnya sekali, sudah cukup disebut jenius. Nona Yanran ternyata memukulnya 5 kali. Sudah memiliki aura seorang kaisar. Masa depan yang tak terbatas. Yang terakhir membuatnya berdering 5 kali. Masih nona muda tertua keluarga Cheng, bukan begitu? Xing Yongqian, kepala keluarga Z. Ya benar. Dikatakan bahwa nona muda tertua keluarga Cheng juga memiliki bakat luar biasa. Tak tertandingi di dunia. Dia terlahir dengan konstitusi dingin yang parah. Dan tidak akan hidup melewati usia 25. Oleh karena itu, dia tidak pernah menunjukkan wajahnya di depan orang luar. Yang berarti, Nona Yanran adalah jenius sejati. Dengan bakat bawaan Nona Yanran dan bimbingan pribadi leluhur tua Cheng, suatu hari, dia pasti akan mencapai puncak 9 provinsi dan melintasi alam semesta. Benar sekali. Selamat Nona Yanran atas menjadi jenius terkemuka Grazia. Selamat. Para senior yang terhormat, kalian terlalu memujiku. Hanya 5 cincin. Hampir tidak pantas menyandang gelar terkemuka Grazia. Siapa kedua orang ini? Aku tidak mengenali mereka, tapi berani berbicara tidak sopan kepada Nona Yanran. Latar belakang mereka pasti luar biasa. Lin Fan, kalian berdua, aku tidak menyangka kalian benar-benar berani datang ke pesta kenaikan. Ini hanya sebuah perjamuan. Dunia ini luas. Tidak ada tempat yang tidak bisa didatangi lakiku. Benar sayang? Suami apa? Jangan asal bicara begitu. Cukup Lin Fan. Ini bukan tempat untuk omong kosongmu. Bawa kekasih gelapmu dan segera pergi. Dia bukan. Tidak perlu menjelaskan. Aku tak mau dengar urusan kacau kalian. Apa kamu tidak mengerti? Yanran menyuruhmu pergi. Perjamuan hari ini diatur khusus untuk pembangkit tenaga listrik terkemuka Grazia, leluhur tua Cheng dari keluarga Cheng. Mereka yang hadir adalah para bangsawan berbakat atau Grandmaster seni bela diri. Kamu seorang rakyat jelata. Tidak memenuhi syarat untuk berdiri di sini. Aku bertanya-tanya siapa itu. Jadi itu milik Nona Yanran, mantan suami yang menggemaskan. Aku dengar dia hanya penjual nasi goreng. Sampah dari lapisan masyarakat paling bawah. Apakah dia bahkan pantas menghadiri pesta kenaikan? Bocah, perjamuan ini adalah untuk kita keluarga seni bela diri kuno dan para jenius bangsawan untuk berkumpul. Kalian manusia biasa, tidak memenuhi syarat untuk hadir. Keluar segera. Para jenius bangsawan, keluarga seni bela diri kuno. Di mata lelakiku, tidak lebih dari ayam dan anjing tak berguna. Bahkan jika dia melirikmu, itu sudah merupakan kehormatan besarmu. Sombong.
Dari mana badut ini berasal? Berani mengucapkan omong kosong seperti itu di pesta kenaikan? Kau mencari mati. Kami keluarga seni bela diri kuno telah memerintah Grazia selama 1 abad. Bagaimana kami bisa mentolerir penghinaan seperti itu darimu? Tidak sopan? Tidak, kau salah paham. Maksudku adalah, di mata priaku, semua yang hadir, semuanya sampah. Sialan. Kata-kata kejam macam apa itu? Semuanya aku minta maaf. Temanku ini tidak pandai berkata-kata. Baiklah, kalau begitu kami akan pergi sekarang. Tapi aku mengatakan yang sebenarnya bukan, dibandingkan denganmu. Mereka adalah sampah. Sayangku, tolong berhenti bicara. Ayo kita pergi cepat. Mau pergi? Sudah terlambat. Semua yang hadir hari ini adalah tokoh-tokoh berpengaruh, orang biasa. Jarang sekali bisa menyembah mereka. Namun kau berbicara begitu tidak hormat. Menyinggung semua orang di sini. Hari ini, jika kau tidak memberikan penjelasan, kalian berdua tidak akan meninggalkan aula ini. Betapa sombongnya. Orang tua ini ingin melihat kemampuan apa yang kau miliki. Jika kau tidak bisa meyakinkan orang banyak, aku khawatir di bawah kemarahan massa. Hari ini, kau akan berdarah di tempat. Lin Fen, hari ini dengan aula yang penuh pejabat penting, apakah kau benar-benar harus membuat keributan sebesar ini? Cepat minta maaf pada semua orang, dan mohon pengampunan. Aku tidak mengatakan kata-kata itu. Apa hubungannya ini denganku? Jika bukan karena instruksimu, apakah dia berani begitu memberontak dan membelamu? Lin Fen, segera minta maaf pada semua orang, dan keluar dari aula perjamuan. Aku masih bisa memohon untukmu, dan menyelamatkan hidupmu. Nona, kau benar-benar menganggap dirinya tinggi. Namun, priaku tidak membutuhkanmu untuk melindunginya. Apakah ingin dia terbunuh? Priaku, Lin Fen, memiliki bakat yang tak tertandingi, melampaui semua dari zaman kuno hingga sekarang. Bahkan leluhur tua telah diuntungkan darinya. Minta maaf kepada kalian semua. Apakah kalian pantas? Apa yang kamu bicarakan? Apakah Liang Jingru memberimu keberanian seperti itu? Bahkan aku belum pernah senarsis ini. Sangat sombong. Aku ingin melihat bakat apa bisa dimiliki pedagang nasi goreng untuk dibicarakan. Itu tuanmu datang dari keluarga Tang? Tuanmu Datang adalah pewaris yang ditunjuk dari keluarga Tang. Pada usia 28 tahun, dia sudah menembus ke alam Grandmaster seni bela diri. Ini benar-benar keajaiban tiada tara. Tuanmu datang ada di sini. Kalian semua pasti mati. Bocah, aku tidak menyangka kau benar-benar berani datang hari ini. Bagus. Kalau begitu mari kita menyelesaikan perhitungan sebelumnya dengan benar. Menyelesaikan perhitungan? Perhitungan apa? Aku ingat sekarang, terakhir kali untuk permintaan maaf itu, 3 kali bersujud, dan 9 kali membungkuk. Kamu masih berutang 1 sujud. Apakah kamu akan menebusnya sekarang? Aku tidak menyangka kamu cukup bisa dipercaya. Tuanmu Datang bersujud kepada anak ini? Dari suaranya, itu 2 kali. Kalian semua diam. Kau Lin, berhenti berpura-pura bodoh di sini. Hari ini, kau dan dia harus mati semua. Ini adalah masyarakat yang diatur oleh hukum. Apa yang ingin kamu lakukan? Siapa yang memberimu keberanian untuk membuat masalah di pesta kenaikan leluhur tua? Biar ku beritahu aturan pesta kenaikan. Tuan muda ini lebih tahu daripada kau. Bukankah kau baru saja bilang dia adalah seorang jenius tak tertandingi? Baiklah, kalau begitu tuan muda ini akan memberimu kesempatan. Semuanya, aku kira kalian semua tahu bahwa untuk memilih talenta bagi Grazia kita, untuk memilih bakat, leluhur tua Chen secara khusus mengeluarkan artefak suci. Lonceng berukir langit mendalam. Di antara semua orang di bawah langit, siapapun yang bisa membunyikan lonceng suci adalah seorang jenius. Baru kemudian mereka boleh duduk. Jika seseorang bisa membunyikannya 5 kali, maka ada peluang yang lebih besar lagi untuk menjadi leluhur tua Cheng, murid pribadi leluhur tua Cheng. Pria ini, jika dia bisa membunyikan lonceng suci, aku secara alami akan mengakuinya sebagai seorang jenius. Tetapi jika dia tidak bisa membunyikannya, maka ucapan tidak hormatmu sebelumnya adalah provokasi terang-terangan, mengganggu pesta. Tuan muda ini membunuhmu adalah untuk menghilangkan kekhawatiran leluhur tua. Itu masuk akal dan dibenarkan. Tuanmu datang bijaksana. Idiot.
Kamu terkejut sekarang bukan? Membual. Ada harganya. Beraninya manusia biasa mengaku sebagai jenius. Hari ini, jika kalian berdua tidak bisa membunyikan lonceng suci, kalian pasti akan mati. Ini hanya membunyikan lonceng bukan? Buka mata kalian lebar-lebar. Dan saksikan priaku menaklukkan dunia. Kalian berdua benar-benar tidak bisa ditolong. Bukankah kamu bilang kamu akan datang ke pesta ulang tahun Nenek No? Bagaimana bisa jadi begini? Situasi sudah di luar kendali. Jika kita tidak membunyikan lonceng, sekarang kita tidak bisa pergi. Kau. Dasar pembuat onar. Selama bel dibunyikan, kita bisa pergi, kan? Konyol. Hanya denganmu. Sombong bunyikan lonceng suci. Lonceng bertuliskan langit mendalam adalah artefak suci Grazia kita. Cuma yang punya bakat hebat yang bisa bunyikan. Kau. Manusia biasa. Hanya bermimpi. Bukankah itu hanya bel rusak? Kenapa membuatnya terdengar begitu misterius? Kau mencari mati. Sebuah artefak suci Grazia. Beraninya kau memfitnahnya? Tidak peduli. Begitu si tidak berguna ini gagal membunyikan lonceng suci, tuan muda ini secara pribadi akan mencabik-cabiknya. Tidak. Bahkan tidak ada pemukul bel. Bagaimana cara membunyikannya? Kamu anak kecil yang bodoh. Lonceng bertuliskan langit mendalam adalah artefak suci untuk menguji bakat. Itu tidak membutuhkan pemukul lonceng. Kalian semua lihat. Lonceng itu sedang bergetar. Lonceng suci sepertinya retak. Ini benar-benar tidak akan pecahkan. Tuanmu datang. Lonceng suci itu sepertinya akan meledak. Aku bebas. Terima kasih banyak kepada Tuan karena telah membantu saya naik. Siapa yang bicara? Pulau telah terbuka segalanya setelah menunggu 3.000 tahun. Immortal sejati yang berinkarnasi itu akhirnya akan bertransformasi dari mortal menjadi suci. Mengapa prasasti suci tiba-tiba bertingkah aneh? Penjaga. Prasasti suci telah menunjukkan anomali mendadak. Aku harus pergi dan menyelidiki. Kau bertanggung jawab atas pesta kenaikan. Ya. Astaga. Siapa yang begitu jahat sampai menaruh bom di peninggalan budaya? Kenapa kalian semua melihatku? Aku tidak melakukannya. Kekuatan Lin Fan sebenarnya bahkan lebih besar dari yang kubayangkan. Lonceng pecah setelah 9 dentang. Mungkinkah bakat anak ini sudah melampaui batas uji lonceng bertuliskan langit mendalam? Grazia telah menghasilkan yang seperti itu. Keajaiban tiada tara. Sialan. Bakat sampah ini ternyata begitu hebat. Ini tidak akan berhasil. Kita harus melenyapkannya sebelum dia menjadi kuat. Lenyapkan dia. Jika tidak di masa depan, keluarga Tangku mungkin akan menghadapi bencana pemusnahan. Kau. Kenapa kalian semua diam saja? Aku benar-benar tidak melakukannya. Kalian tidak mencoba menyalahkanku kan? Tidak apa-apa. Itu hanya lonceng bukan? Jika meledak ya meledak saja. Ngomong-ngomong, aku ingat seseorang baru saja mengatakan bahwa jika lonceng itu pecah, mereka akan memakan pecahannya. Bukan begitu? Sudah waktunya untuk memenuhi janji itu. Baiklah, baiklah, baiklah. Pengawal. Tangkap bajingan ini yang mengganggu perjamuan. Dan menghancurkan artefak suci Grazia. Tangkap dia. Tang Junji, apa yang kau lakukan? Apa yang kalian lakukan? Semua orang melihatnya. Lonceng bertuliskan langit mendalam, ditinggalkan oleh leluhur Grazia kita. Sebuah artefak suci yang menjaga bangsa, telah diwariskan selama ribuan tahun. Itu adalah totem spiritual Grazia kita. Tapi sekarang telah dihancurkan oleh bajingan ini.
yang sungguh merupakan kejahatan keji, dan dia pantas dihukum mati. Lin Fan, hari ini kau pasti mati. Orang tua ini juga percaya Tuan Muda Tang benar. Bajingan ini menghancurkan artefak suci penjaga bangsa kita, dan pantas mati 10.000 kali. Jika kita tidak membunuhnya hari ini, kita semua akan menjadi pendosa abadi. Bunuh dia, bunuh dia, bunuh dia. Tuan Muda Tang, Yan Ran, sudah sampai seperti ini. Apakah kau masih akan melindunginya? Jika leluhur tua marah dan tidak menerimamu sebagai murid, bukankah semua usahamu selama bertahun-tahun akan sia-sia? Aku mengerti. Tangkap dia untukku. Serang. Ki sejati dilepaskan. Ternyata ada 6 yang mulia bela diri. 6 yang mulia. Anak ini pasti mati. Kalian semua jangan mendekat. Aku sudah berlatih seni bela diri tahu. Pria ini biasanya terlihat tidak bisa diandalkan. Tapi dia cukup tampan di saat kritis. The film was translated and narrated by M Media. Perlindungan tubuh 9 naga. Bagaimana pria ini bisa begitu kuat? Tidak mungkin. 6 Grandmaster seni bela diri bekerja sama. Bahkan seorang ahli alam kaisar setengah langka tak berani klaim kalahkan mereka sekali gerakan. Bagaimana dia melakukannya? Perlindungan tubuh Ki sejati. Mungkinkah anak ini sudah menembus ke alam kaisar, mengalahkan 6 Grandmaster dalam satu gerakan? Kecuali jika itu adalah ahli alam kaisar. Jika tidak, itu sama sekali tidak mungkin. Lin Fen, kau memiliki kekuatan seperti itu? Mengapa kau menyembunyikannya? Apa-apa yang terjadi? Kakak Fan, kau sangat tampan. Aku tampan. Aku bahkan tidak menyentuh mereka. Apa kalian semua mencoba merekayasa kecelakaan untuk kompensasi? Berakting. Aktingmu cukup realistis. Darah ini bahkan berbau seperti darah. Baiklah. Aku akan acungi jempol untuk aktingmu. Acungan jempol sungguh. Ini, kalian para pejabat tinggi dan bangsawan. Kenapa kalian selalu suka merekayasa kecelakaan untuk kompensasi? Kau berdiri di sana, jangan mendekat. Aku adalah pewaris keluarga Tang. Kau tidak bisa membunuhku. Leluhur tua kami tidak akan membiarkanmu lolos. Apa kau gila? Bukankah membunuh orang itu melanggar hukum? Ini adalah... Baiklah kau bocah. Kau hampir menipuku. Dia barusan hanya meminjam kekuatan eksternal. Maksud Tuan Muda Tan adalah, anak ini sama sekali bukan ahli alam kaisar. Ahli alam kaisar omong kosong. Jika bukan karena token padanya barusan, saat ini, dia pasti sudah berubah menjadi genangan darat. Benda ini bahkan bisa menyelamatkan orang. Semuanya, token di tangannya adalah token Agung Grazia. Ada 3 secara total. Semuanya dipegang oleh 3 keluarga tersembunyi besar kita. Di tangan leluhur tua, setiap token menyegel cahaya emas pelindung. Cahaya emas pelindung akan memblokir satu serangan dari ahli tingkat kaisar untuk pemiliknya. Olah karena itu, dia mampu mengalahkan 6 Grandmaster. Justru karena token kuno ini, di tangannya yang memberikan efek. Tentu saja, dia masih hanya seorang manusia biasa tanpa kekuatan apapun. Pantas saja aku tidak bisa merasakan aura seniman bela diri pada orang ini. Namun, bagaimana mungkin dia seorang manusia biasa penjual nasi goreng, memiliki token agung? Sederhana saja. Karena dia mencurinya. Dan yang dia curi adalah yang dari tangan leluhur tua Cheng. Ya Lin Fen, benar-benar berani. Kau mencuri token agung leluhur tua Cheng, dan masih berani datang ke pesta kenaikan dewa. Kau bicara omong kosong. Aku mendapatkan token ini dengan membuat nasi goreng. Sungguh lelukon. Betapa berharganya The token film was agung. translated Bagaimana bisa dibandingkan and dengan narrated sesuatu by yang M kotor Media. seperti nasi goreng? Lin Fen bahkan sekarang. Apa kau masih akan berdalih? Cepat serahkan token agung. Kalian semua benar-benar seperti lalat. Kenapa kalian masih berbaring di sana? Cepat bangun dan bunuh dia untukku. Kalian semua. Apa yang kalian takutkan? Cahaya emas pelindung token agung sudah menghilang. Serang dia. Lagi. Tidak bisakah kau memeras orang lain? Aku sangat miskin. Jangan menipuku lagi. Berhenti. Pelayan Li, Pelayan Li. apa yang terjadi di sini? Mengapa sangat bising?
Bagaimana lonceng bertuliskan langit mendalam bisa pecah? Siapa yang melakukannya? Pelayan Li ada di sini. Kau mati. Pelayan Li. Ini adalah orang yang menghancurkan artefak Suki Great Seer. Bukan hanya itu. Orang ini juga mencuri token agung keluarga Cheng. Pelayan Li. Aku bisa bersaksi bahwa perkataan Tuan Muda Tam benar. Aku juga bisa bersaksi bahwa manusia biasa ini menghancurkan lonceng suci dengan satu pukulan. Menghancurkan lonceng suci dengan satu pukulan. Lonceng bertuliskan langit mendalam adalah artefak suci. Bahkan jika leluhur tua menembus ke alam ilahi, dia hanya bisa membunyikannya 8 kali dan tentu saja tidak bisa menghancurkannya. Apa asal-usul orang ini? Mungkinkah bocah ini adalah mata-mata yang dikirim oleh Laut Timur? Dia mencuri token agung leluhur tua, sengaja mendekati Nona, lalu menggunakan teknik rahasia untuk menghancurkan artefak suci Great Xia. Untungnya kau menceraikan bocah ini, jika tidak kau pasti akan terseret olehnya. Lin Fen, jangan keras kepala, cepat serahkan token agung. Lalu bersujud dan akui kejahatanmu. Aku bisa memohonkanmu kepada pelayan Li. Nona Yanran juga memohon untuknya. Mungkinkah mata-mata Laut Timur ini juga ahli dalam memikat gadis muda? Dengan hak apa barang ini ku dapatkan? Dengan menjual nasi goreng. Kau berbohong tanpa berpikir. Alasan yang lebih baik. Siapa yang akan menggunakan harta Great Xia untuk ditukar dengan semangkuk nasi goreng telurmu? Cukup Lin Fen, bukankah kau sudah cukup mempermalukan dirimu sendiri? Awalnya aku kira kau hanya biasa-biasa saja dan tidak kompeten. Tapi aku tidak menyangka kau juga akan melakukan pencurian kecil-kecilan. Rusak moralnya. Kau tidak punya martabat sebagai seorang pria. Jika kau tidak menyerahkan token agung hari ini, tidak ada yang bisa melindungimu. Nona, kau benar-benar percaya dirimu adalah seorang jenius. Chan Li. Bolehkah saya bertanya kapan leluhur tua Cheng akan tiba? Leluhur tua Cheng ada urusan yang harus dihadiri dan akan tiba nanti. Pesta kenaikan akan dipimpin oleh saya terlebih dahulu. Karena kita tidak bisa membunuh orang ini sekarang, maka kita harus mencari cara untuk mengusirnya sebelum leluhur tua Cheng tiba. Jika tidak, jika leluhur tua Cheng mengetahui anak ini bisa membuat lonceng suci berbunyi 9 kali, dia mungkin menjadikannya murid. Maka akan ada masalah tanpa akhir. Pelayan Li leluhur tua untuk Great Xia mengabdikan diri sepenuhnya. Prestasinya gemilang. Hari ini orang tua ini telah secara khusus menyiapkan hadiah pesta kenaikan untuk menyatakan ketulusan saya. Selamat kepada leluhur tua atas kenaikannya ke alam dewa. Semoga leluhur tua makmur selama ribuan generasi. Semoga leluhur tua makmur selama ribuan generasi dan kekuatannya mengguncang alam semesta. Semuanya sebenarnya ramuan obat langka berusia lebih dari 100 tahun. Setiap item adalah harta langka. Persembahan para kepala keluarga. Benar-benar luar biasa. Ketiga kepala keluarga sangat perhatian. Hadiah-hadiah murah hati kalian akan saya laporkan kepada leluhur tua. Ini hadiah yang murah hati. Kalian keluarga kaya dan berpengaruh. Apa kalian tidak pernah makan sesuatu yang enak saat kalian masih muda? Ini, aku tidak menyangka suaraku sangat pelan. Namun kalian semua masih bisa mendengarnya. Kau bocah berani pertanyakan hadiah selamat 3 keluarga kami. Kalian salah paham. Aku tidak mempertanyakan apapun. Aku hanya tidak menyangka bahwa kami keluarga kaya dan berpengaruh ternyata suka makan lobak kering. Jika aku tahu lebih awal, aku akan membawa semua milik keluargaku, spesialitas lokal, ke sini. Apakah kau menyiratkan bahwa hadiah ucapan selamat kami kampungan? Lin Fen, berhenti pamer. Apa yang dikirim oleh ketiga kepala keluarga adalah semua obat spiritual tak tertandingi. Beraninya kau menyebutnya lobak kering. Lin Fen, pelayan Li sudah melepaskanmu sekali. Mengapa kau masih begitu ceroboh? Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Lobak-lobak ini, keluargaku punya tumpukan besar. Salah satunya, beratnya beberapa kilogram. Apa kau serius? Mengapa aku harus berbohong padamu? Sebuah lobak seberat beberapa kilogram. Berdasarkan pemahaman Lin Fen, mungkinkah itu yang legendaris? Ginseng roh 10.000 tahun. Cukup Lin Fan, karena kau begitu meremehkan hadiah ucapan selamat kepala keluarga Wang. Aku ingin tahu, hadiah apa yang kau sendiri telah siapkan? Kau tidak menyiapkan apa-apa kan? Oh benar. Bocah miskin sepertimu mungkin tidak bisa menyiapkan apapun yang bagus. Siapa bilang aku tidak menyiapkan apa-apa? Hanya ini. Kau tidak membelinya dari toko serba $2 kan? Sampah seperti ini. Beraninya kau bahkan mempersembahkannya. Lin Fan, aku sarankan kau menyimpannya dengan cepat, agar kau tidak membukanya dan kemudian membuat dirimu sendiri malu. Apa sebenarnya yang ada di dalam kotak hadiah master itu? Mengapa itu memberiku perasaan tidak nyaman?
Tuanmu datang, mengapa repot-repot dengan bocah seperti itu? Oh ya, saya ingin tahu apa yang tuanmu datang bawa sebagai hadiah ucapan selamat untuk leluhur tua. Ya tuanmu datang. Jangan membuat kami penasaran. Cepat keluarkan agar kami bisa memperluas wawasan kami. Memang tuanmu datang. Tolong keluarkan itu. Jangan biarkan bocah-bocah tertentu melihat perbedaan antara langit dan bumi. Baiklah, aku akan membiarkan semua orang menyaksikan betapa dalamnya perbedaan di antara kita. Seberapa dalam itu? Mungkinkah ini? Ini adalah Pelayan Li, atas nama keluarga Tang, aku mempersembahkan kepada leluhur tua harta karun tertinggi keluarga Tang kami, tombak roh giok merak. Semoga leluhur tua mengonsolidasikan kekuatannya dan melindungi kedamaian Gracia kita. Saya sudah lama mendengar bahwa keluarga Tang memiliki harta tertinggi. Melihatnya hari ini, sungguh menakjubkan. Dikatakan bahwa tombak ini adalah harta pamungkas leluhur alam dewa yang diwariskan dari mereka. Ini benar-benar bisa disebut artefak ilahi. Dulu leluhur kami mengandalkan tombak ini, membunuh berapa banyak yang berusaha menyerbu Gracia kami, ahli alam dewa. Keluarga Tang benar-benar perhatian. Keluarga Tang benar-benar akan memberikan artefak ilahi leluhur mereka kepada nenek. Mungkinkah ada konspirasi di balik ini? Kau lihat itu nak, ini adalah milik tuanmu datang. Hadiah yang disiapkan. Dibandingkan dengan ini, keberanian apa yang masih kau miliki? Berdiri di sini, cepat ambil barang yang dibeli dari toko diskon dan pergi. Cepat keluar dari sini. Membawa sesuatu yang tidak pantas. Beraninya kau menghadiri pesta kenaikan. Kubilang. Kalian semua pasti sudah gila. Mengambil senjata mematikan yang telah membunuh orang dan memberikannya kepada seorang tetua sebagai hadiah. Kau mencari mati. Priaku benar, mengambil senjata mematikan yang telah membunuh orang sebagai hadiah memang tidak menguntungkan. Kau gadis kecil berambut kuning. Apa yang kau tahu? Ini adalah artefak ilahi, leluhur tua Cheng. Jika dia mendapatkannya, kekuatannya pasti akan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Apakah itu benar-benar sekuat itu? Lalu, mengapa leluhur tua keluarga Tang tidak menyimpannya untuk diri mereka sendiri? Di dalam ini, mungkin ada beberapa konspirasi bukan? Kau bicara omong kosong. Cukup jangan berdebat lagi. Pelayan Li, saya lihat kedua orang ini murni di sini untuk mengganggu pesta kenaikan ini. Niat mereka jahat. Jika kita membiarkan mereka terus tinggal di sini, siapa yang tahu berapa banyak insiden yang akan mereka sebabkan? Menurutku, kita harus segera mengusir mereka. Benar, Pelayan Li tolong juga usir kedua orang ini. Tunggu sebentar. Linfa, karena kamu memiliki pendapat tentang hadiah ucapan selamat semua orang, mengapa kau tidak membiarkan semua orang melihat hadiahmu? Dia hanya rakyat jelata. Hadiah macam apa yang bisa dia berikan? Dia tidak mungkin membawa nasi gorengnya. Bukan. Aku terlalu malas untuk menjelaskan kepada kalian semua. Apa yang sudah kusiapkan sangat cocok untuk digunakan oleh seorang tetua. Biarkan aku menunjukkan kepada kalian semua. Lin Fan, apakah ini yang kau berikan kepada leluhur tua sebagai hadiah pesta kenaikan? Benar sekali. Leluhur tua tetua itu bisa menuangkan teh di atasnya saat dia senggang. Bukankah ini lebih baik daripada tombak pembunuh manusia itu? Ini hanya untuk minum teh. Membina karakter. Betapa indahnya. Tidak masuk akal. Dasar bocah. Beraninya kau di hadapan leluhur tua mengirim kura-kura ke perjamuan pesta kenaikan. Apakah kau mencoba menyindir leluhur tua? Beraninya kau mengatakan leluhur tua adalah telur kura-kura. Kau bocah, apa kau bosan hidup? Leluhur tua sedang menangkis musuh di luar. Bagaimana bisa aku membiarkan bocah sepertimu memfitnahnya di sini? Kau bahkan bisa mengarang ini. Kali ini bocah kah benar-benar mencari masalah. Pelayan Li, bocah ini bukan hanya sekali atau dua kali di perjamuan pesta kenaikan. Dia telah menghina leluhur tua. Aku dengan sungguh-sungguh meminta Pelayan Li untuk mengizinkan kami bergabung untuk mengeksekusi iblis ini. Ya, biarkan kami bergabung untuk menghukum iblis ini. Lin Fen, jangan tetap tidak bertobat. Cepat berlutut dan minta maaf kepada leluhur tua. Tunggu, dia tidak menghormati leluhur tua. Bagaimana mungkin hanya berlutut menyelesaikan ini? Sekarang kita harus bertindak, patahkan anggota tubuhnya dan menunggu keputusan leluhur tua. Ini adalah binatang suci kura-kura hitam. Ini adalah aura kekuatan ilahi. Oh tidak, seorang ahli alam ilahi sedang bergerak di aula perjamuan.
Tuanku memintaku untuk bertanya padamu. Bagaimana persiapan berjalan? Kembali dan beritahu dia. Semuanya berjalan sesuai rencana. Aura ini adalah letusan kekuatan ilahi. Rencanamu, tidak salahkan. Aku akan pergi melihat. Betapa mendominasi. Apakah ini kekuatan binatang suci? Bisa memperlakukan binatang suci sebagai hewan peliharaan teh. Kekuatan ahli ini memang menakutkan. Yanran, aku tidak bermimpikan. Aku rasa aku baru saja melihat binatang suci kura-kura hitam. Itu benar. Lin Fendia. Tidak ini. Bagaimana dia bisa terbang ke sana? Kau adalah kepala keluarga setidaknya. Mengapa kau berbaring di tanah? Kau tidak mencoba memeras aku juga kan? Jangan mendekat. Kau Lin? Monster macam apa kau ini? Apa kau gila? Kau baru saja mencoba memukulku. Dan kau menyebutku monster. Aku tidak melakukan apa-apa. Siapa yang baru saja menelepon? Mengatakan ada orang gila di sini. Aku melakukannya. Di mana orang gila itu? Aku orang gila itu. Aneh, bagaimana mungkin seseorang mengaku sebagai orang gila? Aku baru saja kabur dari rumah sakit. Tolong bawa aku kembali dengan cepat. Aku. Lin Fen. Apa sebenarnya yang terjadi? Apa sebenarnya yang terjadi? Oh tidak, identitas Lin Fen akan segera terbongkar di perjamuan pesta kenaikan. Bagaimana aku bisa membiarkanmu membuat masalah? Selamat datang leluhur tua. Selamat datang leluhur tua. Bagaimana ahli itu bisa datang ke perjamuan pesta kenaikan? Mungkinkah bahwa ahli itu Dan Xiaoxian? Dia adalah leluhur tua. Itu benar. Bukankah ini orang yang makan nasi gorengku? Bukankah kau bilang bahwa leluhur tua adalah nenekmu? Tapi ini terlalu. Terawat dengan baik sungguh luar biasa. Ini lebih dari sekadar terawat dengan baik. Aku bahkan akan percaya jika kau bilang dia berganti kulit. Sepertinya hubungan antara ahli itu dan Xiaoxian tidak biasa. Namun, karena ahli itu tidak ingin mengungkapkan identitasnya, mari kita ikuti saja dia. Apakah begini cara kalian semua memperlakukan orang biasa? Kami tidak akan berani. Leluhur tua bertanya seperti ini. Berarti leluhur tua melindungi orang tak berguna ini. Menurutku kau cukup berani. Begini, leluhur tua. Bocah ini telah berulang kali menghina Anda di sini. Kami tidak bisa hanya berdiri dan menonton. Mama, dia benar-benar memberimu hewan peliharaan teh kura-kura. Ini adalah penghinaan besar bagimu. Memperlakukan kura-kura hitam sebagai hewan peliharaan. Kekuatan ahli itu memang tak terduga. Peliharaan teh kura-kura ini sangat lucu. Bagaimana itu tidak sopan? Leluhur tua, karena kau sudah tiba, aku akan memberikannya padamu sekarang. Tidak, aku tidak bisa menerima ini. Tidak. Mengapa tidak? Bukankah milikku lebih baik daripada obat kering yang mereka berikan padamu? Omong kosong. Yang kami berikan adalah obat spiritual langka. Sangat berharga. Terima kasih atas niat baik Anda Tuan, tapi aku tidak bisa menerima ini. Tolong ambil kembali. Bocah, tidak bisakah kau lihat? Leluhur tua jelas tidak ingin menerima sampahmu. Sebaiknya kau menyimpannya dengan cepat. Senjata pembunuhmu itu juga bukan sesuatu yang bagus. Jangan berani-beraninya kau membandingkan hadiahku dengan milikmu. Kau tidak pantas. Leluhur tua, saya kira Anda tahu tentang tombak roh giok merak. Saya secara khusus mempersembahkannya kepada Anda untuk meningkatkan kekuatan Anda dan menjaga Gracia. Tombak roh giok merah. Tombak yang bagus. Leluhur tua mohon pastikan untuk menerimanya. Nilai sebuah hadiah bukan pada kemewahannya, tapi pada ketulusannya. Semua milik kalian. Tolong ambil kembali. Ini Pasti si tidak berguna ini yang membuat leluhur tua tidak senang. tepat sekali. Pasti hal memalukan ini yang memengaruhi suasana hati leluhur tua. Leluhur tua orang ini yang berulang kali mengganggu pesta kenaikan. Kejahatannya keji. Bajingan ini, aku tidak tahu metode apa yang dia gunakan. Tapi dia juga merusak lonceng bertulis langit mendalam. Dan dia bahkan mencuri token agungmu. Dasar idiot. Apakah mereka mencoba membunuh keluarga Chengku? Lihat. Leluhur tua marah. Kau Lin pasti mati. Leluhur tua Lin Fen sudah marah. Mengapa kau tidak segera berlutut dan meminta maaf? Aku tidak melakukan apa-apa. Mengapa harus meminta maaf? Yanran menyuruhmu berlutut. Jadi kau berlutut. Dengan hak apa? Hanya karena itu Yanran
Dia adalah murid pribadi yang dipilih oleh leluhur tua. Kau telah berulang kali menghina leluhur tua. Bahkan jika kami membunuhmu, itu akan bisa dimaafkan. Tapi Yan Ran ingin memberimu kesempatan. Kau harus menghargainya. Murid pribadi leluhur tua. Bisa begitu saja memfitnah orang sesuka hati. Sepertinya ada konflik antara ahli itu dan Yan Ran. Yan Ran, saat ini, jangan pedulikan si tidak berguna ini. Leluhur tua. Bocah ini bahkan sekarang masih menolak untuk mengerti. Untuk melindungi reputasi leluhur tua, saya menyarankan kita mencabik-cabik bocah ini dengan 5 kuda. Ya robek dia dengan 5 kuda. Sebagai peringatan bagi yang lain. Cukup. Masalah ini berakhir di sini. Mengenai masalah penerimaan murid, kita akan membahasnya nanti. Ini leluhur tua. Jelas kedua orang ini yang menyebabkan masalah di sini. Kau. Apakah kau mempertanyakan aku? Junior ini The film tidak was akan berani. translated and Lin Pen, apakah narrated kau by puas M sekarang? Media. Ini semua karena kau bocah, sehingga leluhur tua tidak senang. Yan Ren pasti buta, karena menyukai kau bocah. Kau bisa makan apapun yang kau mau, tapi kau tidak bisa berbicara sembarangan. Leluhur tua tidak ingin menerima murid. Bagaimana bisa tidak berhubungan denganmu? Apa hubungannya dengan kita? Jika bukan, karena kalian berdua menyebabkan masalah di sini dan memengaruhi suasana hati leluhur tua. Bagaimana Yan Ran bisa ditolak oleh leluhur tua? Kalau begitu kau bisa bertanya pada dirimu sendiri, jika kau membuat leluhur tua marah. Konyol, saya sangat menghormati leluhur tua. Bagaimana mungkin saya membuat leluhur tua marah? Jelas kalian berdua yang menyebabkan masalah di sini. Menghormatiku. Lalu aku berkata, seniman bela diri harus memiliki kesatriaan, melayani negara dan rakyatnya. Bagaimana kau bertindak? Leluhur tua saya. Minta maaf kepada Tuan Lin. Saya meminta maaf kepada bocah itu. Leluhur tua Anda. Hanya seorang fana. Apakah dia pantas keluarga Tanku meminta maaf padanya? Kang Xiuyan, Tang Yuansheng kepala keluarga Tang. aku tidak ada di sini, dan kau berani menindas cucuku. Sombong dan tidak patuh. Aku hanya mendisiplinkannya untukmu. Cucuku Tang Yuansheng tidak membutuhkan disiplinmu. Baiklah. Ini hanyalah konflik di antara generasi muda. Mari kita ubah permusuhan menjadi persahabatan. Karena dia tidak bersedia menerima murid, maka serahkan padaku. Cepat. Cepat dan berterima kasih kepada leluhur tua Tang. Terima kasih banyak leluhur tua Tang. Kau hanya seorang fana, berani berpartisipasi dalam acara besar keluarga seni bela diri kuno. Bukan urusanmu. Bocah kau mencari mati? Ada apa ini? Kau orang tua. Tidak bisa memenangkan argumen jadi kau menggunakan kekerasan. Kau di balik ini. Jika kau berkata begitu, maka begitulah. Tapi aku menasihatimu. Jangan The main-main. film was translated and narrated by M Alan Media. Dewa, memang luar biasa. Pembaptisan prasasti suci akan segera dimulai. Bukankah masih 10 hari lagi? Ada apa? Tidak jelas. Sepertinya tertarik oleh semacam energi. Apa itu pembaptisan prasasti suci? Ini adalah peringatan untuk para leluhur yang menjaga Gretsia. Sampah tak berguna setelah aku mendapatkan warisan. Dari pembaptisan prasasti suci, kekuatanku pasti akan meningkat pesat. Kau akan mati saat itu. Tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Semuanya, silakan ikuti aku. Memperingati leluhur, dan mereka masih harus memilih waktu untuk itu. Kenapa kalian berdua ada di sini? Peringatan pembaptisan prasasti suci. Tidak, itu untuk memperingati leluhur kita yang membela tanah air kita. Kau tahu itu dan masih datang. Kau sampah tidak berguna. Apakah kau bahkan memenuhi syarat? Aku juga, anggota Gretsia. Mengapa aku tidak bisa? Ini adalah garis naga Gretsia untuk sampah sepertimu. Sampah rendahan datang ke sini, hanya menodai leluhur kita. Tuanmu datang benar sekali. Ritual baptisan prasasti suci ini bukan sesuatu yang sembarang orang bisa hadiri. Nah, ini tidak seperti pesta kenaikan. Jika kau berani membuat masalah di sini, aku khawatir seluruh Gretsia tidak akan punya tempat bagimu untuk bertahan hidup.
Masalah apa yang aku sebabkan? Bukankah kalian semua, kalian sekelompok orang gila, berteriak untuk bertarung dan membunuh sebelumnya? Cukup Lin Fen, kau sudah membuat pesta kenaikan menjadi berantakan total. Apalagi yang kau inginkan? Segera keluar dari sini. Aku memberitahumu, terus-menerus berdengung di depan kita, bukankah itu menjengkelkan? Kau seorang wanita dari keluarga bangsawan kecil, berani berbicara kepada kami seperti itu? Dasar bodoh tidak tahu apa-apa. Lin Fan, jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu. Ini bukan tempat yang seharusnya kau datangi. Keluar sekarang. Jika tidak, konsekuensinya bukanlah sesuatu yang bisa kau tanggung. Aku juga anggota Kretsia. Hanya karena alasan itu, kau tidak punya hak untuk mengusirku. Ini adalah aura ahli itu. Bahkan jika kau sudah memasuki alam ilahi, kekuatan asing masih ambisius. Terutama Laut Timur, terlihat tenang. Tapi kenyataannya arus bawah bergejolak. Ya, kita masih harus berhati-hati. Baru-baru ini fenomena aneh sering terjadi di sekitar prasasti suci. Tidak jelas apakah ini berkah atau kutukan. Ada apa ini? Mengapa ada gempa lagi? Apa yang terjadi? Aku tahu. Pasti si tidak berguna ini yang membuat marah para leluhur yang beristirahat di sini. Benar sekali, ketika aku di rumah, aku pernah membaca sebuah teks kuno. Jika seseorang membuat marah para leluhur, prasasti suci memang akan menampakkan fenomena yang tidak biasa, mengusir atau bahkan membunuh orang itu. Kalau begitu kalian semua harus segera pergi. Apa maksudmu dengan itu? Kau tidak berguna. Apa kau takut kami akan terlibat karenamu? Kau benar-benar bodoh. Kakak Fan bermaksud mengatakan, dia ingin kalian semua segera pergi. Jika tidak dengan tingkah lakumu, prasasti suci mungkin akan membunuh kamu. The film Kau was masih yang paling mengerti aku. translated and Kurasa kalian narrated semua by mencari M mati. Media. Lin Fen, haruskah kau pergi kemana-mana dan membuat masalah? Kau Yanran, kau benar-benar tidak bisa membedakan benar dan salah. Sejak kita tiba di sini, Kakak Fan tidak pernah secara aktif mencari masalah. Kau, Cukup, jangan buang-buang banyak kata untuk mereka. Menurutku, kita harus menyingkirkan mereka agar prasasti suci tidak marah dan menghukum kita. Tuan Muda Tang benar. Melihat keadaannya, hanya dengan membunuh si tidak berguna ini. Mungkin jika dia mati, prasasti suci bahkan mungkin memberi kita warisan. Lin Fen, apakah kau masih akan begitu keras kepala tersesat? Tidak, haruskah aku memahami sesuatu sebelum kau menyerah? Jika kau akan bertindak, lakukan dengan cepat. Jangan berlama-lama. Kapan aku bilang aku akan bertindak? Aku akan mengatakannya untukmu. Kau, Baiklah, dasar bodoh tak tahu diri. Hari ini, aku akan mengambil nyawa kalian berdua untuk dipersembahkan sebagai kurban kepada para leluhur. Penjaga, tangkap mereka untuk kurban hidup. Tangkap mereka. sialan. Lagi. Tidak bisakah kau memikirkan sesuatu yang baru? Orang ini benar-benar bermasalah. Lin Fen, siapa sebenarnya kau? Aku Lin Fan. Kau sudah bersamaku selama 3 tahun, dan kau masih tidak tahu. Tidak, kau bukan. Jika aku bukan Lin Fan, lalu siapa aku? Dan bukankah kau bilang, kau akan memukulku? Apa kau mencoba menakutiku lagi? Ini adalah tempat peristirahatan para leluhur. Beraninya kau bertindak begitu lancar di sini. Jika aku melihatmu lagi, menyebabkan perselisihan di sini. Jangan salahkan aku jika bersikap tidak sopan. Aku hanya tidak mengerti. Dia hanya orang tidak berguna. Jadi mengapa leluhur tua berkali-kali campur tangan untuk membantunya? Mungkinkah anak ini putra haram leluhur tua? Tidak mungkin. Dia hanya orang tak berguna yang menjual nasi goreng. Apakah dia benar-benar tidak berguna? Apa yang terjadi sebelumnya? Kakak, tadi bocah ini berbicara sembarangan menentang leluhur kita yang sama sekali tidak sopan. Benar. Kedua orang ini terhadap para leluhur menunjukkan ketidakhormatan sepenuhnya. Kami hanya bertindak atas nama leluhur kami untuk mencari keadilan. Hal seperti itu terjadi karena hal-hal sudah sampai seperti ini. Apalagi yang ingin kau katakan? Kau bahkan tidak bertanya padaku dulu, apa yang terjadi? Apalagi yang bisa dikatakan? Kau hanya di sini, terus-menerus memfitnah leluhur kita. Kita semua bisa bersaksi. Jelas sekali kalian semua yang terus-menerus membuat masalah. Tepat sekali, kami hanya berbicara baik-baik itu saja. Omong kosong, jika kau tidak membuat marah para leluhur, bagaimana mungkin bumi bisa bergetar? Kakak, ini fenomena alam. Kau menyalahkanku untuk itu. Begitu banyak orang hadir, dan semua mendengarnya dengan telinga mereka sendiri. Alasan apa lagi yang kau miliki? Apa yang sedang kuperdebatkan? Kaulah yang tidak bisa membedakan mana yang benar dan salah. Hanya mendengarkan apa yang mereka katakan. Aku terlalu malas bahkan untuk menjelaskannya padamu. Dasar bajingan. Cukup, urusan utama lebih penting. Leluhur Agung di atas. Junior Anda Siuying, hari ini membawa para jenius klan kita ke sini. Untuk memberitahu para leluhur, leluhur kita melawan invasi asing semasa hidup dan menekan urat naga setelah mati. Jasa-jasa mulia mereka
Semua anggota klan kita tidak akan pernah melupakan untuk selamanya. Hari ini, kami secara khusus mengundang para leluhur untuk membuka baptisan cahaya suci. Untuk diwariskan kepada generasi mendatang. Semuanya, baptisan prasasti suci telah dimulai. Apakah kalian bisa mendapatkan pengakuan prasasti suci dan menerima warisannya? Akan bergantung pada keberuntungan masing-masing. Aku akan pergi duluan. Yanran, jika kau bisa mendapatkan warisan itu, kau pasti akan menjadi ahli yang kuat. Mengesampingkan hal lain, setidaknya kau akan bisa menyingkirkan orang tak berguna ini. Itu sudah jelas. Yanran sangat berbakat. Dia pasti akan mendapatkan pengakuan prasasti suci. Tuanmu datang, bukankah kau juga sangat berbakat untuk menerima warisan? Itu wajar saja. Ngomong-ngomong, aku lebih tertarik melihat bocah itu saat dia gagal mendapatkan pengakuan prasasti suci dan penampilannya yang konyol. Dia melakukan apa? Mengelus prasasti suci untuk menunjukkan rasa hormat kepada para leluhur. Lalu membawa bunga krisan. Bukankah itu akan lebih baik? Bodoh. Kali ini, aku ingin melihat siapa yang akan membawakanmu kehormatan. Tuanmu datang, tolong jangan buang-buang kata untuknya. Sebagai manusia biasa, baginya untuk bisa bersembahyang di sini sudah cukup bagus. Bagaimana mungkin dia juga menerima warisan? Tepat sekali, bersikap serius dengan orang tidak berguna. Tidak pantas bagimu. Kenapa aku selalu merasa ada suara gonggongan? Mereka bahkan bisa membawa anjing ke sini. Beberapa orang sungguh benar-benar tidak punya moral, tidak punya sopan santun. Baiklah. Setelah upacara prasasti suci selesai, mari kita lihat apakah kau masih bisa tertawa. Bocah, setelah aku mendapatkan warisan, apa yang akan kau miliki untuk dibandingkan denganku? Ini pertama kalinya aku melihat prasasti suci bereaksi, seperti yang diharapkan dari tuanmu datang. Bukankah itu hanya menyentuhnya sekali dan selesai? Bagaimana dia? Membutuhkan waktu begitu lama ya? Mungkinkah dia di atas sana bersama para leluhur, mengobrol? Mungkin, dia merindukan leluhurnya. Lin Fen, jika kalian berdua tidak bicara, tidak ada yang akan mengira kalian bisu. Ada sesuatu yang terasa sedikit aneh. Mengapa tidak ada reaksi? Mungkinkah kekuatan dalam perlu dimasukkan? Apa sebenarnya yang terjadi? Tuanmu datang. Apa kau baik-baik saja? Bagaimana? Apakah kau mendapatkan warisannya? Tidak berguna. Bagaimana ini bisa terjadi? Tuanmu datang, bakatmu sangat tinggi. Mungkinkah warisan ini ada masalah? The film was Dia ditendang oleh translated leluhurnya, and ditendang jatuh narrated dengan by satu M kaki. Media. Mungkin, leluhurnya tidak ingin melihat orang tidak berguna ini. Cukup kalian. Jangan merayakan terlalu cepat. Karena aku tidak bisa mendapatkannya, lebih mustahil lagi bagimu untuk mendapatkannya. Bukankah itu hanya menyentuh prasasti suci untuk menunjukkan rasa hormat? Kau membuatnya terdengar begitu sulit. Tepat sekali. Kalian semua tunggu saja. Kakafanku untuk menggemparkan dunia. Sombon, aku ingin melihat kemampuan apa yang kau miliki. Lin Fen, aku sarankan kau untuk bicara lebih sedikit dan menyisakan dirimu. Jalan keluar. Baiklah, baiklah. Terus-menerus berteriak tentang pertarungan dan pembunuhan. Apa kau benar-benar berpikir kau hidup di zaman kuno? Apakah itu terlihat bagus? Biasa saja. Kata-kata pria tidak bisa dipercaya. Selalu mengincar apa yang ada di dalam panci. Apa yang kau gumamkan? Bukan urusanmu. Ini adalah Sepertinya Yanran telah mendapatkan warisan. Aku benar-benar telah menemukan harta karun. Tapi beberapa orang tidak seberuntung itu. Nona Yanran, bakatnya benar-benar tangguh. Setelah mendapatkan prasasti suci, kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Kalian semua bilang Nona Cheng ada di sini.
apakah dia juga akan mendapatkan warisan? Siapa di antara mereka yang akan lebih kuat? Tidak buruk. Apa yang tidak buruk? Bentuk tubuhnya tentu saja. Kau membicarakan dia. Kalau begitu katakan padaku antara dia dan aku, siapa yang lebih baik? The film was translated and narrated by M Media. Yanran, kau luar biasa. Bocah, kau lihat sekarang kan? Ini adalah perbedaan antara kau dan Yanran. Jurang yang tak teratasi. Kenapa di dahimu ada tergambar teratai berdaun 5? Kemungkinan besar itu di depan prasasti suci. Sudah sampai pada titik ini, dan kau masih pamer. Mereka cuma bisa ngomong tak bisa bertindak. Bukankah itu hanya 5 kelopak? Mengapa kalian semua begitu sombong? Warisan leluhur, bukan tentang siapa yang memiliki lidah paling tajam untuk mendapatkannya. Kebetulan giliranmu selanjutnya. Aku ingin melihat tingkat warisan apa yang bisa kau dapatkan. Kalau begitu kakak Van aku akan naik. Lakukan. Seorang wanita dari keluarga kecil yang tidak dikenal. Bakat apa yang mungkin dia miliki? Tepat sekali. Satu lagi. Ini adalah seseorang yang dekat dengan anak itu. Sialan. Mengapa orang-orang seperti ini semua mendapatkan warisan? Nona muda ini cukup bagus. Hanya saja aku tidak tahu adik perempuan dari keluarga bangsawan mana dia. Aku ingin tahu apakah dia bersedia menjadi muridku. Kalau begitu kau mungkin akan kecewa. Kau tidak akan mencoba merebutnya dariku kan? Kenapa kau juga di atas sana dan begitu lama? Tentu saja aku sedang mengobrol dengan para leluhur. Kau juga punya teratai di kepalamu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kelopak. Ya. 7 kelopak. Bagaimana itu mungkin? Tidak mungkin. Dia orang tak dikenal. Bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan bakat yang lebih tinggi daripada Yanran? Ya benar sekali. Dia jelas-jelas berpura-pura. Tepat sekali. Aku rasa dia hanya menariknya sendiri di dalam cahaya keemasan. Cahaya emas apa? Aku tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Nona, apakah kau mengatakan yang sebenarnya? Bagaimana menurutmu? Seseorang di samping orang tidak berguna. Mendapatkan warisan dari prasasti, itu tidak mungkin. Kenapa cuma kau yang boleh bicara dengan leluhur? Tidak bisakah kami juga mengobrol? The film Lidah was tajam. translated and narrated by M Media. Kakak Van, giliranmu. Baiklah. Aku juga akan naik dan mengobrol dengan para leluhur. Kau. Aku rasa kau sebaiknya melupakannya saja, hanya seorang manusia biasa. Masih berharap mendapatkan warisan. Hayalan belaka. Tepat sekali aku menyarankanmu untuk segera pergi. Agar kau tidak mempermalukan dirimu sendiri di sana. Sepertinya tidak ada yang lebih memalukan daripada ditendang jatuh oleh para leluhur. Baiklah, karena kau sangat sombong. Jika nanti kau tidak mendapatkan warisan apapun, aku akan menunjukkan padamu kemampuanku. The film was translated and narrated by M Kakak Van, Media. lakukan. Anak ini maju. Hanya angan-angan belaka. Jangan mempermalukan dirimu sendiri di sana, bocah. Dia hanya orang tak berguna yang menjual nasi goreng. Namun dia masih bermimpi mendapatkan warisan. Bahkan seorang jenius seperti tuanmu datang, tidak bisa mendapatkan warisan itu. Anak ini, dia mungkin bahkan tidak bisa melihat pola prasasti suci itu. Bahkan tidak akan bergetarkan. Hanya seorang Vena. Apa yang dia miliki untuk menyentuh prasasti suci? Kita akan tahu dengan melihatnya. Itu tidak benar. Ketika Kakak Van bertindak, dia pasti akan menggemparkan seluruh tempat.
Menurutmu siapa dia? Hanya orang tidak berguna yang banyak bicara. Dan dia masih ingin mendapatkan warisan prasasti suci. Konyol. Seorang manusia biasa masih bermimpi mendapatkan warisan. Itu hanyalah angan-angan belaka. Sungguh orang tak berguna. Dia benar-benar orang tak berguna. Memang, apakah aku terlalu banyak berharap padanya? Hasilnya, sudah ditakdirkan sejak awal. Petani rendahan bagaimana bisa balikkan dunia? Orang tak berguna. Kau harus turun. Untuk menghindari. Itu. Bagaimana ini mungkin? Tidak mungkin. Dia hanya seorang pena. Bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan warisan itu? Mata mana yang melihatnya sebagai manusia biasa? Teratai emas muncul secara spontan. Guru itu mencipta hukum langit dan bumi seketika. Kak Afwan, kau benar-benar mengejutkanku setiap saat. Lin Fen, kau, bukankah dia penjual nasi goreng? Orang tak berguna. Bagaimana ini bisa terjadi? Berdasarkan apa? Mengapa orang tidak berguna seperti itu juga bisa mendapatkan warisan? Fenomena macam apa ini? Mengapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Ini adalah fenomena yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mungkin, itu semacam warisan yang bahkan lebih kuat. Sang guru memang tidak pernah mengecewakan. The film was translated Aku akhirnya and narrated by M Media. naik tingkat. Dan mereka bilang seseorang bisa berkomunikasi dengan leluhur. Itu murni penipuan. Dari mana kau muncul? Kau mengejutkanku. Diri yang rendah hati ini adalah dari keluarga seni bela diri kuno Kretsia, mantan pemimpin, King Sen. Salam guru. Aku. Guru. Apa yang baru saja kau katakan, pemimpin? Orang ini bukanlah seorang aktor yang kabur dari teater manapun, kan? Tidak perlu. Justru karena kekuatan magismu, itulah aku bisa muncul di sini. Apa yang kau bicarakan? Kenapa aku tidak bisa mengerti? Aku sebenarnya punya sesuatu yang ingin aku mintakan bantuanmu. Ada apa? Hal-hal elegan atau kriminal, aku tidak akan melakukan. Aku ingin mengundang guru untuk menjadi pemimpin baru Kretsia. Aku menjadi pemimpin baru. Lelukan macam apa yang kau mainkan? Aku hanya penjual nasi goreng. Kakak Fen, kau benar-benar luar biasa. Bukankah itu hanya menyentuh prasasti suci? Apa yang begitu menakjubkan tentang itu? Tidakkah kau merasakan sesuatu yang istimewa? Atau aneh? Apakah memiliki seorang lelaki tua di sampingku dihitung? Aku bilang tuan tua. Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Aku hanya berharap kau mengambil alih posisi pemimpin. Kau lihat, ini adalah surat kepercayaan komandan. Ayo. Aku sama sekali tidak bisa menerima. Hanya menghiburmu sudah cukup. Dan kau jadi ketagihan. Bocah apa yang kau gumamkan sendiri? Lin Fen, warisan apa yang baru saja kau terima? Warisan. Bukankah itu hanya naik ke sana untuk memberi hormat kepada para leluhur? Aku tahu bocah ini. Bagaimana mungkin dia bisa menerima warisan? Lihatlah dahinya. Bahkan tidak ada bunga teratai. Sentuh prasasti suci. Dan bunga teratai masih harus muncul. Meskipun kau menggambar setumpuk bunga teratai, itu tetap tidak akan mengubah fakta bahwa kau adalah orang yang tidak berguna. Aku kira dia punya kemampuan hebat. Seperti yang diduga, dia masih orang tak berguna. Guru, kedua orang ini sangat tidak sopan padamu. Apakah kau tidak marah? Apa yang harus membuatku marah? Guru memang luar biasa. Namun, jika kau mengambil posisi komandan ini, mereka tidak akan berani menyinggungmu seperti ini. Ayo. Tunggu sebentar. Tidak mungkin aku menjadi itu. Mungkinkah ada drama lain yang bisa ditonton? Kak Fan, mereka menjelek-jelekanmu. Apa kau tidak dengar? Bocah, apa kau mengabaikanku? Menurutku, anak ini tidak menerima warisan itu.
Dia mencoba mencari cara untuk melindungi harga dirinya. Kebanggaan. Dia hanya songgok sampah yang ditinggalkan Yanran. Hak apa yang dia miliki untuk bicara tentang kebanggaan? Tidak. Orang dewasa seperti itu berdiri di sini. Tidak bisakah kau melihatnya? Guru, mengapa kau tidak setuju saja? Begitu kau menyetujui ini, mereka tidak akan berani mempertanyakanmu seperti ini. Aku bilang, aku tidak akan mengambil posisi itu. Lin Fen, apakah kau akan berhenti? Apakah kau menganggap kami semua bodoh? Tentang apa aku menipumu? Idiot. Apa kau pikir kami sepertimu? Dan idiot. Apa yang terjadi? Ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Hanya alam kaisar. Dan masih ingin menghancurkan prasasti suci. Hayalan belaka. Bagus. Bukan apa-apa. Kupikir itu jauh lebih kuat. Tidak ada yang istimewa. Kau memukul batu dengan tinjumu. Apa tanganmu tidak sakit? Kau mencari mati. Apa kau benar-benar berpikir aku tidak punya cara untuk menghancurkannya? Ini adalah. Itu hanya batu pecah itu saja. Untuk apa kau pamer? Bodoh yang tidak tahu apa-apa. Ini adalah artefak ilahi Lautan Timur. Ayat Saku Magatama. Ini mengandung kekuatan tak terbatas. Benar. Bahkan seorang manusia biasa yang baru memasuki alam seniman bela diri bisa menggunakannya untuk menghancurkan langit dan bumi. Hari ini, batu ini pasti akan hancur. Kak Fan, jika aku menghadapi bahaya, kau akan menyelamatkanku, kan? Tentu saja aku akan menyelamatkanmu. Koin perintah kunomu belum kau berikan kepadaku. Baguslah. Hari ini aku akan membiarkan kalian semua menyaksikan kekuatan artefak ilahi Laut Timur kami. Kalian semua seharusnya merasa terhormat. Di hadapan Ayek Saku Magatamaku, prasasti suci leluhur tidak bisa menahan satu pukulan pun. Tidak, tidak. Mereka sebenarnya langsung maju melawan Ayek Saku Magatama. Kedua wanita ini tidak hanya memiliki bakat, tetapi juga keberanian yang luar biasa. Mereka berdua adalah individu yang menjanjikan. Mereka tak perlu korbankan martabat demi prasasti suci. Omong kosong apa yang kau ucapkan? Bukankah itu hanya batu pecah? Tangkap saja, bukankah itu saja? Kalian berdua, apakah kalian akan menuju kematian kalian? Aku benar-benar tidak menyangka. Seseorang yang bergabung dengan keluarga Tang juga akan berdiri di depan prasasti suci. Aku hanya ingin menjadi lebih kuat. Tujuanku adalah untuk melayani negara. Sedangkan kau, seorang wanita dari keluarga bangsawan kecil. Wanita yang keluar. Kau memang memiliki keberanian luar biasa. Keluarga bangsawan kecil. Sebagai nona sulung keluarga Cheng, aku memerintahkan semua keluarga bangsawan. Jika kita mati, dan Samudra Timur menyerbu, bersumpah menjaga Grazia sampai mati. Jika ada pengkhianat, bahkan sebagai hantu, aku tidak akan mengampunimu. Kau sebenarnya nona sulung keluarga Cheng. Bukankah yang baru saja kukatakan? Kalau begitu bukankah ucapan kami barusan? Jadi begitu. Orang tidak berguna ini sebenarnya terhubung dengan nona sulung keluarga Cheng. Tapi itu tidak masalah. Chang Xiuying sudah jatuh. Dan kau Cheng Shuxian juga akan menjadi orang yang tidak berguna. Kau adalah nona sulung keluarga The film Chen. was Ya benar, translated apa ada and masalah dengan narrated itu? by Jati M begitu, Media. tidak heran Lin Fen. Begitu tak kenal takut. Jati orang di belakangnya adalah kamu. Kau salah, itu karena aku punya dia di belakangku. Sehingga aku tidak takut. Apa maksudmu? Persis seperti kedengarannya. Namun sekarang, bukan saatnya untuk membahas ini. Aku benar-benar tidak menyangka kau sebenarnya adalah nona sulung keluarga Cheng, pemimpin dari 3 keluarga bangsawan tersembunyi. Namun dengan kau melangkah maju sekarang, itu membuat rencanaku jauh lebih lancar. Apa maksudmu? Kalian berdua terlihat berkulit putih dan cantik. Mengapa tidak menjadi budak pedangku saja? Tidak hanya itu, aku juga bisa membuat kalian berdua menjadi 2 keluarga besar di bawahku. Tokugawa Xiaorang. Bagaimana? Tidak tahu malu. Mimpikan saja mimpi-mimpi mustahilmu. Begitukah kalau begitu kalian berdua? Pergi mati. Minggir dari jalanku. Ada pertunjukan yang bagus. Bukankah bagus untuk menontonnya dengan benar? Apakah itu tidak bagus? Tidak. Jika ini terus berlanjut, mereka hanya akan membuang-buang nyawa mereka. Guru, tolong cepat tarik mereka ke bawah. Jika prasasti suci ini pecah, biarlah pecah. Kedua wanita ini seharusnya tidak mati karenanya. Tidak. Bagaimana bisa sampai hidup dan mati? Guru, waktuku tidak banyak lagi. Tolong selamatkan mereka dengan cepat. Pergi mati. Tidak. Bagaimana ini mungkin? Aku tidak menyangka. Kekuatan guru begitu dahsyat. Sepertinya pengetahuanku dangkal. Benda ini justru membatasi guru. Kak Fan, aku tahu itu. Kau akan datang menyelamatkan kami, Lin Fen dia. Bagaimana dia bisa sekuat itu? Sudah kubilang itu batu tak berharga, tapi kau tetap tidak percaya padaku. Mungkinkah dia benar-benar mendapatkan warisan itu? Langit memberkati Gretsiaku. Naga sejati lainnya telah muncul di antara generasi kita. Tidak mungkin. Pada bocah itu,
Tidak ada jejak warisan prasasti suci sama sekali. Dia hanya orang yang tidak berguna untuk secara paksa mengambil milik Tuan Tokugawa. Gerakan itu, dia pasti sekarang, ususnya terkoyak, kemungkinan besar. Tidak lama lagi, dia akan mati berdarah dari ketujuh lubangnya. Bocah, aku mengagumi keberanianmu. Tapi jika kau menentangku, kau pasti akan mati. Aku hanya mengatakan, kau hanya main-main. Apakah hanya ini kemampuan orang Laut Timur? Aku mengerti. Dia pasti telah dirasuki oleh roh leluhur. Jika tidak, bagaimana dia bisa berani berdiri dan menentang Tokugawa? Mungkinkah dia sudah tahu kekuatan Lin Fen? Jadi itu sebabnya kau berani begitu sombong. Sepertinya kau punya sesuatu untuk diandalkan. Namun kekuatan roh leluhur tidak akan bertahan lebih lama lagi. Begitu kekuatan roh leluhur menghilang, Chen Xiuyin sudah mati. Model apa lagi yang mereka miliki untuk sombong? Pada saat itu Great Xia akan jatuh ke tanganku. Dan kau akan menjadi, setelah Great Xin berganti penguasa, korban pertama. 100 tahun yang lalu, kalian orang Laut Timur seperti anjing liar dan melarikan diri dari Great Xia dengan air. Kali ini tidak akan ada pengecualian. Itu belum tentu begitu. Leluhur tua, leluhur tua. Nenek, tolong jangan sampai terjadi apa-apa padamu. Satu-satunya ahli alam ilahi Great Xia akan segera tumban. Lautan Timur yang menduduki Great Xia sudah di depan mata. Dr. Wen. Bagaimana? Bagaimana ini bisa terjadi? Nenek. Lin Fen, tolong selamatkan nenekku. Aku tidak tahu bagaimana. Tidak. Kau pasti tahu caranya. Meskipun kau tidak tahu. Bukankah itu meminta hal yang mustahil? Susia, mengapa kau melakukan ini? Aku bilang padamu Cheng Xuxian. Apa kau sudah gila? Kau akan memohon pada si tidak berguna itu. Kau lebih baik memohon Tuan Tokugawa. Nona Cheng kamu. Lin Fen, jika kau tidak menyelamatkan nenekku hari ini, aku juga tidak akan hidup. Jangan gelisah dulu. Baiklah, aku akan memikirkan cara. Aku akan mencoba. Aku menyarankanmu untuk tidak lagi melakukan perlawanan sia-sia. Jika kau terus membuang-buang waktu, leluhur tuamu benar-benar tidak akan bisa diselamatkan. Diam. Bagaimana? Bagaimana bisa aku? Nona Cheng, jika kau menginginkan penawar, kau bisa datang dan memohon padaku. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Di Lautan Timurku ada profesi yang disebut budak pedang. Setiap hari mereka melayani tuan mereka, membawa pedang mereka, menghangatkan ranjang mereka, dan menyuntikkan kultivasi mereka ke dalam pedang untuk menutrisi pedang pusaka. Selama kau setuju untuk menjadi budak pedangku dan menelanjangi diri dan merangkak kemari, penawar ini akan kuanugerahkan padamu. Tidak, Tokugawa. Jika kau memberi mereka penawar, kekuatan alam ilahi Cheng Xiuyin akan tak terhentikan. Tuan Tokugawa, ini sama sekali tidak bisa dilakukan. Kau terlalu khawatir. Penawar ini hanya menetralkan racun. Sejak dia diracuni, meridiannya terputus, dan kultivasinya benar-benar buyar, kecuali raja terdahulu sendiri yang datang. Jika tidak bahkan, jika Cheng Xiuyin bangkit kembali, dia tak bisa membentuk kembali meridian dan tulang. Jadi begitu. Tokugawa menang. Berpandangan jauh. Tanah Great Xia ini sudah dalam genggaman Lautan Timurku. Nona Cheng, apa yang telah kau putuskan? Aku... Tidak, Xuxian, nenekmu tidak akan pernah mau melihatmu melakukan ini. Tapi, aku juga tidak bisa hanya berdiam diri dan melihat nenekku seperti ini, tanpa melakukan apa-apa. Jika kau melakukan ini, maka warisan 100 tahun Xiuyin, keluarga Cheng, dan martabat Great Xia-ku akan hancur total. Aku... Apa maksudmu aku? Cheng Xuxian, hanya tersisa 2 menit, cepatlah telanjang. Dan merangkaklah kemari. Saat itu, nenekmu akan membusuk. Bahkan jika ada penawar, itu akan sia-sia. Aku... Xiaoxian. Kau tidak boleh tunduk kepada mereka. Sama sekali. Tidak. Sayang sekali, sayang sekali. Leluhur tua Cheng sudah tumbang. Di Great Xia ini, aku tidak punya tandingan. Kalian di Great Xia punya pepatah kuno.
Dia yang memahami zaman adalah orang hebat. Aku yakin kau seharusnya tahu apa yang seharusnya kau lakukan. Selamat sebelumnya Tokugawa, atas merebut kembali Gretsia. Selamat Tokugawa. Seni bela diri Tokugawa tak tertandingi, tiada tanding di dunia. Keluarga Shangku siap setia pada Tokugawa dan melayanimu seperti anjing atau kuda. Sangat bagus. Di masa depan, kalian semua akan menjadi abdi berjasa lautan timurku. Kami bersujud dalam syukur Tokugawa. Hidup Tuan. Kalian pengkhianat. Penjual negara. Ketika pohon tumbang monyet-monyet berhamburan, keluarga Cheng adalah pilar Gretsia. Sekarang keluarga Cheng telah jatuh. Mereka secara alami membelot. Tidak. Keluarga Cheng kami belum jatuh. Aku akan membalaskan dendam leluhur tua. Mewarisi keinginan terakhir leluhur tua. Dan membunuh para binatang buas ini. Pria sejati tahu apa yang tidak boleh dilakukan. Dan apa yang harus dilakukan. Pada saat genting ini. Sebagai putra Gretsia, aku harus melangkah maju. Meskipun itu berarti menerjang api seperti mengat. Aku tidak akan gentar. Bocah. Kau sendiri yang mencari ini. Tokugawa, hanya seekor semut. Mengapa kau harus bertindak sendiri? Biarkan aku yang menanganinya. Penjaga. Untuk kedua wanita ini, sisakan mereka napas. Aku membutuhkan mereka untuk menjadi budak pedangku. Dimengerti. Perlindungan roh leluhur seharusnya sudah berakhir sekarang kan. Sudah waktunya bagimu untuk mati. Kau harus membayar harga kesombonganmu. Yang seharusnya membayar harganya adalah kau. Mungkinkah? Ini adalah kekuatan warisan leluhur. Ini adalah pemandangan langka dalam 10.000 tahun. Fisik dingin ekstrem. Aku pasti akan menggunakanmu untuk menutrisi artefak suci keluarga Tokugawa. Bukankah itu hanya pisau rusak? Hanya itu. Dan mereka menyebutnya senjata dewa. Hari ini, aku akan menggunakanmu untuk menguduskan pedangku. Untuk dikuburkan oleh pedang iblis Muramasa. Adalah keberuntunganmu. The film was Bagaimana itu translated mungkin? and narrated by Sudah kubilang M. itu Media. sampah. Bagaimana dengan itu? Apa kau percaya sekarang? Kau mencari mati. Hanya serangga. Berani tidak sopan kepada Tuan. Apa? Nenek, Kau? Bagaimana kau bisa hidup? terima kasih Tuan atas keadilan Anda yang agung. Anda menyelamatkan hidupku lagi. Ini tidak mungkin. Dia pasti sedang mengalami ledakan energi terakhir. Ledakan energi terakhir. Kau diracuni oleh racun Yamataku. Mengapa kau masih bisa menunjukkan kekuatan alam dewa? Hanya sepetak tanah. Bagaimana kau bisa memahami? Warisan Gretsia yang luas. Orang bijak tidak berdiri di bawah tembok yang runtuh. Aku pergi. Mencoba kabur. Pergi dan minta maaflah kepada leluhur Gretsia. Laut Timur kami tidak akan melepaskanmu. Mulai sekarang. Serangga Laut Timur. Jika satu datang, aku akan membunuh sepasang. Jika dua datang, aku akan membunuh sepasang. Saatnya untuk membereskan para pengkhianat. Leluhur tua Cheng. Leluhur tua Cheng ampuni nyawaku. Leluhur tua Cheng. Leluhur tua ampuni nyawaku. Leluhur tua ampuni nyawaku leluhur tua. Bersekongkol dengan musuh dan mengkhianati negara. Kejahatanmu pantas dihukum mati. Kultivasiku. Mengapa aku tidak bisa merasakan kultivasiku lagi? Kultivasimu telah kulumpuhkan semuanya. Penjaga, serat mereka pergi. Dan penggal kepala mereka. Leluhur tua tidak. Tidak leluhur tua. Keluarga Shangku bersedia memberikan semua aset kami. Hanya memohon leluhur tua untuk mengampuni nyawaku. Leluhur tua, kakakku memaksaku melakukannya. Ini bukan salahku. Bajingan, keluarga Tan kita bagaimana bisa menghasilkan seorang bajingan sepertimu? Tidak setia, tidak adil, tidak berbakti, tidak manusiawi. Kejahatanmu berlipat ganda. Kapan syukurlah kau ada di sini. Kalau tidak, aku tidak akan tahu harus berbuat apa. Sebenarnya aku tidak melakukan apa-apa. Lin Fen, aku salah sebelumnya. Mari kita berdamai dan memulai kembali. Pergi sana. Kalian berdua sudah bercerai. Jadi kenapa? Bagaimanapun kalian berdua belum menikah. Selama Kak Fen bersedia, kita bisa menikah kapan saja. Aku adalah istri sah Lin Fen. Paling-paling kamu hanyalah yang mengganggu hubungan kami. Pihak ketiga.
Kalian berdua sudah bercerai. Aku tunangannya sekarang. Kalau soal perusak hubungan, seharusnya itu kau. Ada masa tunggu untuk perceraian, kau tahu. Waktunya belum berlalu. Kami belum sepenuhnya bercerai. Ini saat lalu lintas pejalan kaki paling ramai. Aku harus cepat-cepat menyiapkan lapakku untuk menjual nasi goreng. Siapa sangka bahwa konstitusi dingin ekstrem Xiaoxian dengan tinggal bersama seorang guru akan berangsur membaik. Tetapi untuk menghapusnya sepenuhnya tetap perlu. Apakah kau mengatakan? Bukankah itu hanya masalah waktu? Lin Fen, siapa yang kau pilih? Lin Fen, siapa yang kau pilih? Berhenti berdebat, aku memilih menjual nasi goreng. Tidak mungkin. Hari ini kau harus memberi kami penjelasan.